Selamat sore Pak Hendra. Ya, selamat sore Bu Sri, silakan duduk. Gimana ini kok tumben datang ke ruangan saya ini? Mukanya itu kayak merahan, capek Bu ya? Mesti ada banyak masalah ini Bu. Ya, lumayan Bapak, lumayan dengan masalah anak di kelas 9A Bapak ya. Jadi 9A itu Bapak udah tahu itu Ya, sudah tahu Pak. anak-anak yang kumpulan yang luar biasa. Ya, kelas super Ada itu siswa Bu ya. yang, iya benar Bapak. Jadi memang membutuhkan energi yang sangat ya luar biasa Pak. Menangani ada yang terlambat, ada yang bolos, ada banyak lagi Pak Nggih. Tapi di sini yang saya ingin diskusikan adalah anak yang terlambat Pak. Yang sering terlambat dan tidak mau piket gitu loh. Berarti tujuan Ibu ke sini untuk berdiskusi masalah ala salah satu siswa yang sering terlambat, Bu nggih. Betul, Bu nggih? Benar Bapak, benar. Ya, itu juga apa namanya? Nanti itu bisa jadi gini Bu, kalau kita tidak mau atasi secara terus-menerus, nanti akan bisa menular sama teman-temannya. Toh juga dia terlambat, tidak kita berikan apa namanya perhatian seperti itu, nanti saya juga ikut Bu, seperti itu. Nanti lama-kelamaan seperti Pak. itu nggih. Jadi rasanya tidak adil Pak. Ya. Rasanya tidak adil melihat anak yang terlambat dia tidak dapat tiket, sedangkan anak yang lain rajin. Jadinya ada rasa di pihak saya sendiri selaku wali Pak. Ya betul sekali Bu. Ini akan nanti sebagai benalu Bu, lama kelamaan. Berarti Ibu sekarang bagaimana perasaan Ibu ketika tadi kan sudah yang dengar bahwa Ibu apa namanya sudah memberitahu anak itu kan secara terus-menerus, tapi tetap melakukan seperti hal tersebut, tetap terlambat Bu. Bagaimana perasaan Ibu? Kalau ngomongin perasaan ya pasti marah Pak ya. Pasti marah, ada jengkelnya, keselnya, ya campur-campur gitu Pak. Bu, ya kalau kita mungkin harus butuh kesabaran ekstra Bu menghadapi kelas 9A itu ya, kelas yang terkenal lah ya, di sekolah kita itu sudah terkenal, harus butuh ekstra kesabaran. Nah, mungkin Ibu kesini itu dengan penyebab anak yang apa namanya yang terlambat tersebut, Anda nggak kira-kira ide atau solusi yang Ibu bisa berikan sehingga nanti mampu mengatasi anak tersebut itu tidak terlambat lagi Bu? Apa ya? Kalau mungkin tahu, mungkin sudah pernah Ibu apa namanya mengobrol dengan anak itu atau berdiskusi dengan teman-temannya, apa sih yang menyebabkan anak tersebut itu, siapa namanya Bu anak itu Bu? SA Pak. Oh SA, nggih. Mungkin tahu apa penyebabnya dia itu sering terlambat ke sekolah, hadir ke sekolah? Iya. Kalau di ngobrol sama temennya, informasi dari temannya Pak ya, SA ini sering begadang Pak. Dia sering begadang. Dia bergaulnya sama anak-anak yang udah gede Pak. Ada yang SMA, udah tamat SMA, itu yang diajak bergaul. Kemungkinan bisa aja dia itu tidurnya terlalu malam sehingga telat bangun Pak, menyebabkan dia terlambat. Kemungkinan saja, baru kemungkinan dari saya itu. Anak zaman sekarang Bu seperti itu ya. Kasusnya itu banyak. Kalau misalnya sudah gaul dengan anak-anak yang di luar gini seumuran itu, mungkin seperti itu nanti. Ya setelah yang tahu dari apa namanya Ibu, pemaparan Ibu tentang anak itu karakternya seperti apa, pergaulannya seperti apa, mungkin nanti dari Ibu bisa gak memberikan ide untuk mengatasi masalah anak tersebut Bu? Kira-kira solusinya seperti apa? Iya Pak Hendra. Kalau ide saya rasanya seperti ini Pak ya. Kita diskusi Pak ya tentang ide saya Pak ya. Iya. Kalau ide, kemungkinan saya melakukan pendekatan dulu Pak ya. Pendekatan
kenapa sih anak itu SA ini dia terlambat. Udah itu memberikan suatu penguatan Pak, penguatan bahwa kalau dia terlambat anak si SA ini kan akan memberikan dampak yang buruk juga sama teman-temannya. Nah, mungkin seperti itu idenya kan Pak ya, yang akan saya lakukan. Oke, benar sekali Bu. Kita sebagai guru itu kan harus memberikan pendekatan yang personal dulu dengan siswa. Apalagi anak itu kalau kita memberikan dia nakal itu pasti ada kebutuhan yang kurang Bu ya. Mungkin dia mencari perhatian agar nanti ibu sebagai wali kelasnya itu mencari-cari dia seperti itu. Ya mungkin ada nanti di apa namanya kebutuhannya mereka anak itu tidak cukup tercukupi Bu, seperti itu. Nah kalau seperti itu langkahnya, adakah langkah ide yang lain Bu selain melakukan pendekatan yang secara personal dengan si anak? Ada nggak ide yang lain? Apa ya, selain melakukan pendekatan agar anak itu berubah, kita berikan penguatan, mungkin saya harus berkoordinasi Pak ya. Saya berkoordinasi dengan Wakabit Kesiswaan karena linknya kita kan ke kesiswaan Pak. Apapun tata tertib itu di sekolah kita harus koordinasi, apapun kejadian tentang disiplin Wakabit Kesiswaan harus tahu juga Pak. Mungkin ke sana arahnya nanti setelah pendekatan sama SA ini Pak. Lakukan koordinasi sama kesiswaan dalam menangani masalahnya SA. Wah, bagus sekali Bu idenya. Mungkin yang sangat setuju dengan apa yang disampaikan Ibu. Kalau kita mengatasi permasalahan si anak, kita tidak bisa sendiri Bu. Kita tidak bisa antara wali kelas cukup memberikan penjelasan, walaupun tameng awalnya itu kan ada di wali kelas Bu. Tapi kita harus juga berkoordinasi ya. Di sekolah itu kalau mengatasi permasalahan siswa kan ada 3. Pertama wali kelas, kemudian yang kedua adalah kesiswaan dan guru BK, ini yang penting Bu ya. Ya itu harus ada kolaborasi Bu, seperti itu. Iya. Itu dah nanti setelah yang melakukan pendekatan yang akan berkoordinasi dengan kesiswaan juga anak itu biar ditangani oleh guru BK juga Pak, seperti itu. Oh berarti nanti ibu juga meminta bantuan sama guru BK nggih untuk mengatasinya? Iya. Oke. Nggih. Yang paham tentang ide ibu untuk mengatasi permasalahan ini, yang pertama yang simpulkan bahwa ibu itu melakukan pendekatan secara personal dengan anak dulu nggih. Kemudian koordinasi dengan wakil kesiswaan. Setelah itu dengan minta bantuan untuk pemanggilan sama guru BK. Nah kira-kira dari apa yang rencana ibu lakukan itu, kapan kira-kira dieksekusi Bu? Sehingga ini biar tidak berlarut-larut nanti ya, sama akan berpengaruh sama teman-teman yang lain di kelas Bu. Secepatnya Pak, saya nggak suka juga menunda-nunda. Ini kan harus dituntaskan segera masalah ini Pak. Karena anak itu kan udah pulang ini. Untuk ke anak besok Pak ya, besok kita lihat besok pagi mungkin pendekatan itu yang saya lakukan. Sebentar lagi ke Wakabit dulu Pak, sebentar lagi ke Wakabit Kesiswaan. Setelah sama anak besoknya saya melakukan pendekatan, baru saya ke guru BK mengantar anak tersebut biar ditangani oleh guru BK. Nggih, terima kasih Bu. Tadi dari gambaran Ibu tentang penjelasan ide yang sudah paham. Mudah-mudahan apa yang dieksekusi Ibu, yang dilaksanakan Ibu besok, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Nanti yang juga di bagian misalnya yang juga sering melakukan dekat dengan siswa, nanti bisa berbagi, bisa membantu Ibu dalam mengatasi permasalahan ini. Mudah-mudahan yang siap juga sebagai backingnya untuk permasalahan Ibu. Mudah-mudahan anak ini dengan memberikan pendekatan, sudah itu pemanggilan dengan ini bisa berubah Bu, seperti itu. Ya semoga Bapak ya. Terima kasih Pak ya sudah meluangkan waktu untuk saya.
Nggih, sama-sama Bu. Ada yang ingin diskusikan lagi Bu? Sudah cukup rasanya Pak. Terima kasih. Nggih, terima kasih Bu sudah mau kita berbagi keluh kesah di sini nggih. Ya. Saya permisi Pak ya, saya mau kembali ke ruangan. Nggih, silakan Bu. Oke Pak Endra, makasih. Yuk, sama-sama.